Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zawa Kusnandratno. Di sini saya akan membacakan materi tentang HIV dan AIDS. Jadi, pengertian HIV sendiri adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel-sel CD4, yang merupakan jenis sel darah putih yang penting dalam melawan infeksi. Jika jumlah sel CD4 berkurang, kemampuan tubuh untuk melawan penyakit menurun, yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan. Nah, sedangkan AIDS sendiri adalah tahap akhir dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh telah sangat rusak dan tidak dapat lagi melawan infeksi dan penyakit dengan efektif. Seseorang dengan AIDS sangat rentan terhadap infeksi oportunistik dan jenis kanker tertentu. Cara penularan HIV sendiri ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu dari orang yang terinfeksi. Cairan tubuh yang dapat menularkan HIV meliputi 1. Darah. Penularan dapat terjadi melalui transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik bersama, dan melalui luka terbuka. 2. Semen atau air mani dan cairan vagina, melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi. Nomor 3. Air susu ibu alias ASI. Ibu yang terinfeksi dapat menularkan HIV ke bayi selama menyusui. Yang terakhir ada cairan rektal, melalui kontak selama hubungan seks anal. HIV tidak dapat ditularkan melalui sentuhan fisik seperti berjabat tangan, berpelukan, atau penggunaan peralatan makan bersama. HIV juga tidak ditularkan melalui air liur, keringat, atau air mata kecuali jika ada darah yang terkontaminasi. Contoh gejalanya. Gejala HIV dapat bervariasi tergantung pada tahap infeksinya. Yang pertama, tahap akut, yaitu gejalanya mirip flu seperti demam, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kulit, nyeri otot dan sendi, serta sakit kepala. Yang kedua, tahap laten. Pada tahap ini, virus tetap aktif tetapi berkembang sangat lambat. Individu mungkin tidak menunjukkan gejala khusus, tetapi virus terus merusak sistem kekebalan tubuh. Tahap ini bisa bertahan selama beberapa tahun. Yang ketiga ada tahap AIDS, penurunan berat badan drastis. Yang kedua, berkepanjangan demamnya. Yang ketiga, diare kronis. 4. Infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan vagina. Contoh pencegahannya. Pencegahan HIV sangat penting untuk mengendalikan penyebarannya. Beberapa cara efektif untuk mencegah HIV antara lain: 1. Hubungan seks aman. Penggunaan kondom saat berhubungan seks vaginal, anal, atau oral untuk mengurangi risiko penularan HIV dan infeksi menular seksual atau IMS lainnya. Berkomunikasi dengan pasangan tentang status HIV dan melakukan tes HIV bersama. Nomor 2. Pemeriksaan rutin. Melakukan tes HIV secara teratur, terutama bagi mereka yang beresiko tinggi, seperti mereka yang memiliki banyak pasangan seksual atau yang menggunakan narkoba suntik. Yang 3. Penggunaan jarum suntik yang aman. Menghindari penggunaan jarum suntik bergantian, menghindari pertukaran jarum suntik yang dapat membantu mengurangi risiko penularan HIV karena penggunaan narkoba suntik. Yang keempat, pengobatan dan profilaksis. Yang 1. Pemberian antiretroviral atau ARV kepada orang yang terinfeksi HIV untuk mengurangi viral load sehingga mengurangi risiko penularan. Yang kedua ada profilaksis prapajanan atau PrEP bagi individu yang berisiko tinggi terinfeksi HIV. PrEP adalah obat yang diminum setiap hari untuk mencegah infeksi HIV. Yang kelima ada program ibu dan anak. Ibu hamil dengan HIV diberikan terapi ARV untuk mengurangi risiko penularan ke bayi selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Memberikan bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi terapi ARV segera setelah lahir. Cara pengobatan. Meskipun belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, infeksi ini dapat dikelola dengan obat antiretroviral atau ARV. Pengobatan ARV memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah mengurangi viral load. ARV bekerja dengan mengurangi jumlah virus dalam tubuh ke tingkat yang sangat rendah sehingga tidak terdeteksi dalam tes darah. Ini membantu memperlambat kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengurangi viral load. ARV membantu sistem kekebalan tubuh pulih dan berfungsi lebih baik. Yang ketiga adalah mengurangi risiko penularan. Orang yang menjalani pengobatan ARV dengan baik dan memiliki viral load
tidak terdeteksi memiliki risiko sangat rendah untuk menularkan HIV ke orang lain, termasuk melalui hubungan seksual. Yang keempat adalah mencegah perkembangan AIDS. Dengan menjaga viral load tetap rendah, ARV mencegah perkembangan infeksi HIV ke tahap AIDS, sehingga memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup orang yang terinfeksi. Pengobatan HIV adalah komitmen seumur hidup dan memerlukan kepatuhan yang ketat untuk memastikan efektivitas dan mencegah resistensi obat. Jadi kesimpulannya adalah HIV dan AIDS adalah masalah kesehatan global yang serius, tetapi dengan pemahamannya baik, tindakan pencegahan yang tepat, dan pengobatan yang efektif, orang yang hidup dengan HIV dapat menjalani hidup sehat dan produktif. Edukasi dan kesadaran tentang HIV atau AIDS sangat penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi serta mendorong tindakan pencegahan dan pengobatan yang lebih luas. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas juga memainkan peran penting dalam. Berikut adalah materi tentang menjaga kesehatan. Yang pertama ada pola makan sehat. Konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, dan protein. Yang kedua, kurangi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Yang ketiga, minum air cukup, yaitu 8 gelas sehari. Yang kedua ada aktivitas fisik. Contohnya seperti olahraga minimal 30 menit sehari dan tetap aktif sepanjang hari, misalnya selalu berjalan kaki. Nomor 3 ada istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam per malam. Yang kedua ada tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Yang keempat ada manajemen stres, yaitu melakukan relaksasi seperti meditasi atau yoga, lalu meluangkan waktu untuk hobi. Yang kelima ada pemeriksaan kesehatan rutin. Lakukan cek kesehatan berkala dan dapatkan vaksinasi sesuai anjuran dokter. Yang keenam ada kebersihan diri, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan sikat gigi 2 kali sehari. Yang ketujuh ada hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan alkohol, dan juga hindari narkoba. Menjaga kesehatan melibatkan pola makan sehat, olahraga, cukup tidur, manajemen stres, pemeriksaan rutin, kebersihan diri, dan menghindari kebiasaan buruk. Orang bisa dipencet, Mas.